Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaka Khairul Fatah dari Lokal C Hukum Keluarga semester 5. Akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Sosiologi Keluarga. Baik, saya akan menjawab jawaban yang pertama. Teori-teori kajian dalam sosiologi keluarga mempunyai 4 bagian. Yang pertama adalah teori struktural fungsional, yang kedua teori ekologi, yang ketiga teori gender, dan yang keempat adalah teori perkembangan keluarga. Yang pertama, teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah bagian-bagian dari sistem yang cara kerjanya pada setiap bagian yang terorganisir. Yang kedua adalah teori ekologi. Proses sosialisasi anggota keluarga, baik dari keluarga besar maupun dari lingkungan inti keluarga. Yang ketiga adalah teori gender. Teori gender adalah perubahan peran, status, fungsi, dan tanggung jawab terhadap laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh konstruksi sosial budaya yang tertanam oleh lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat adalah teori perkembangan keluarga. Teori perkembangan keluarga ini dibuat untuk perubahan demi berubahnya perkembangan keluarga. Baik, yang kedua adalah fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah fungsi agama, yang kedua adalah fungsi cinta dan kasih, yang ketiga adalah fungsi reproduksi, yang keempat adalah fungsi ekonomi, yang kelima adalah fungsi sosial dan budaya, yang keenam adalah fungsi perlindungan, yang ketujuh adalah fungsi pendidikan, dan yang kedelapan adalah fungsi lingkungan. Yang pertama adalah fungsi agama. Fungsi agama adalah keluarga merupakan tempat belajar yang pertama untuk menanamkan ilmu-ilmu agama kepada anak. Yang kedua adalah fungsi cinta dan kasih. Keluarga adalah tempat untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada keluarga tersebut. Yang ketiga adalah fungsi reproduksi. Keluarga adalah tempat untuk menanamkan ilmu-ilmu cara untuk berhubungan seksual yang baik dan benar. Yang keempat adalah fungsi ekonomi. Keluarga adalah tempat untuk di mana kita menyalurkan ekonomi dengan baik. Yang kelima adalah fungsi sosial dan budaya. Keluarga adalah tempat untuk bagaimana cara kita menanamkan ilmu-ilmu sosial budaya agar bisa kita bergaul di lingkungan kita masing-masing. Yang keenam adalah fungsi perlindungan. Keluarga adalah tempat untuk berlindung dan tempat untuk kita melindungi satu sama lain. Yang ketujuh adalah fungsi pendidikan. Keluarga adalah tempat untuk dimana kita awal untuk belajar, dimana kita awal untuk menuntut ilmu yang sebelum kita menginjak kaki di sekolah. Yang kedelapan adalah fungsi lingkungan. Keluarga adalah tempat pertama kita sebelum bergaul di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kita saat dewasa ini. Baik, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nativistik, yang kedua adalah empiristik, dan yang ketiga adalah konvergensi. Yang pertama adalah nativistik. Nativistik adalah faktor yang mempengaruhi manusia dari bawaan sejak lahir. Yang kedua adalah empiristik. Empiristik adalah perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga adalah konvergensi. Konvergensi adalah bawaan dan pengaruh lingkungan menjadi sangat berpengaruh bagi perkembangan manusia. Baik, yang keempat adalah teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial terbagi menjadi 4, yaitu evolusi, siklus, fungsionalis, dan teori konflik. Yang pertama adalah teori evolusi. Teori evolusi adalah teori yang memiliki arah ketat dan berkembangnya dengan lambat. Sedangkan teori siklus adalah teori yang perubahan yang harus melewati tahapan-tahapan yang dilalui oleh masyarakat. Yang ketiga adalah teori fungsionalis. Setiap elemen masyarakat harus memberikan fungsi terhadap masyarakat lainnya. Setiap perubahan masyarakat harus memberikan perubahan kepada masyarakat lainnya. Teori konflik. Setiap dalam lingkungan masyarakat pasti mempunyai konflik. Setiap ada perubahan masyarakat
pasti akan ada munculnya konflik yang baru. Baik, yang kelima adalah proses terjadinya perubahan sosial. Proses terjadinya perubahan sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah difusi, yang kedua adalah akulturasi, yang ketiga adalah asimilasi, dan yang keempat adalah akomodasi. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah proses penyebaran pembentukan sosial dan budaya, baik dari individu dan individu maupun kelompok. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi akibat adanya kebudayaan asing, yang mana dengan kebudayaan asing tersebut diterima oleh masyarakat dan menyesuaikan dengan kebudayaan yang asli. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya dua kebudayaan yang berbeda dan kemudian timbul kebudayaan yang baru. Yang keempat adalah akomodasi. Perubahan sosial yang terdapat keseimbangan pada hubungan sosial baik antara individu dan kelompok. Baik, sekian dari saya jawaban-jawaban UTS ini. Saya berusaha dengan semampu saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.